Pimpinan kelompok teroris di Papua, Senat Sol, ditangkap di distrik DKI dan saat ditangkap, Senat Sol sempat memberikan perlawanan hingga harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dari penangkapan Senat Sol alias Ananias Yalak, polisi berhasil menyita barang bukti berupa kapak dan seragam TNI. Setelah ditangkap, pimpinan kelompok teroris Ananias Yalak alias Senat Sol dipindahkan ke Jayapura untuk penanganan medis. Selain Senat Sol, 3 anggota KKB yang tertangkap juga dibawa ke Mapolda Papua untuk proses. Video amatir yang sempat direkam seorang nelayan Natuna memperlihatkan kapal perang asing milik Tiongkok mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau 13 September lalu. Kapal perang jenis perusak milik Tiongkok ini berada di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Utara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Febrian, nomor absen 2 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dengan nomor absen 07. Perkenalkan, nama saya Doni Wahyudi, absen 12. Perkenalkan, nama saya Jakfiro Tusildano Sinaga, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Rahmawan dari 11 IPS 1, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Ewanda, nomor absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Cerunisa Sanjaya dari absen 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildari Fandi, nomor absen 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi itu sendiri. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, strategos yang berarti militer, dan ajik yang berarti memimpin, yang secara keseluruhan memiliki arti seni atau ilmu untuk menjadi seorang pemimpin. Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan pesaing. Di dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Pada awalnya, kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja. Akan tetapi, kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda, seperti strategi bisnis, olahraga, dan pemasaran. Bentuk-bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan umumnya berupa ancaman militer. Yang pertama ada agresi. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala besar hingga yang berskala kecil. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah darat, laut, maupun udara di Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan terbuka, berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang ketiga ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sabotase dan spionase. Sabotase di Indonesia memiliki sejumlah objek vital, nasional, dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Kegiatan spionase juga dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Selanjutnya ada aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan
dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perih kemanusiaan. Selanjutnya ada ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Lalu yang selanjutnya ada konflik komunal. Konflik komunal ini adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi biasanya di kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah tempelan strategi yang dibuat. Menurut kelompok kami, strategi pertahanan keamanan nasional meliputi yang pertama, penyempurnaan efektivitas, efisiensi, dan integritas seluruh masyarakat sehingga dapat menjadi Hankamnas yang kokoh, kuat, dan kompak. Selanjutnya adalah Indonesia memiliki sistem Hankam rata. Melansir dari situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sistem Hankam rata merupakan sistem pertahanan negara yang juga dikenal sebagai sistem pertahanan semesta atau Total Defense System. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sebelumnya telah dibacakan Undang-Undang Ancaman Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, yaitu pasal 1-2. Saya akan melanjutkan pasal 3-5. Pasal 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan mengayomi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 4 berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Pasal 5 berbunyi Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Mengapa itu dikatakan sebagai strategi? Ketentuan di atas merupakan menegaskan bahwa usaha dan pertahanan Indonesia itu keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia itu tidak hanya bertanggung jawab kepada TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga akan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenegaraan. TNI dan Polri menunggah bersama masyarakat sipil dalam menjaga Republik Indonesia agar Sigma Warta terwujud sehingga seluruh lingkungan masyarakat TNI, polisi hingga seluruh masyarakat Indonesia saling bekerja sama dalam yakin bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia itu bertahan dengan kekuatan sendiri dalam negeri. Jadi, kesimpulan dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Dilihat dari cara mengatasi dan pengertian dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, pasti ada faktor atau penyebab terjadinya dari sebuah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Semua masyarakat dari komponen pertahanan dan keamanan Republik Indonesia harus saling bekerja sama untuk menjaga kesatuan pertahanan yang utuh
dan menyeluruh. Terima kasih.